Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhania dengan NIM 23504100012 dari kelas A3 PSR. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Akad Perbankan Syariah. IMBT secara harfiah berarti sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Nah, dalam praktiknya akad ini dimulai dengan kontrak sewa di mana nasabah membayar biaya sewa kepada bank untuk menggunakan barang tersebut. Namun di akhir masa kontraknya nasabah akan memiliki kesempatan untuk membeli barang tersebut untuk menerimanya sebagai hibah. Nah, perbedaan utama IMBT dengan akad sewa biasa adalah adanya komitmen untuk pengalihan kepemilikan. Jadi, nasabah tidak hanya menyewa tetapi juga memiliki tujuan untuk menjadi pemilik di masa yang akan datang. Setiap akad dalam perbankan syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. IMBT sendiri memiliki rukun dan syarat utama, yaitu yang pertama adanya mu'jir dan mustajir, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang akan menyewa. Yang kedua ada objek sewa yang harus manfaatnya tertera dengan jelas dan tidak bertentangan dengan syariah, seperti tidak ada riba, gharar, dan juga maisir. Lalu harga sewa yang atau ujrah yang harus ditentukan sejak awal, dan yang terakhir ada ijab qabul, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Pengalihan kepemilikan di akhir masa sewa yang bisa dilakukan melalui akad jual beli atau hibah. Salah satu syarat penting dalam IMBT adalah semua ketentuan harus disepakati sejak awal, termasuk dari harga sewa, masa sewa, dan bagaimana mekanisme pengalihan kepemilikan barang tersebut hingga menjadi hak dari sang penyewa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum dari IMBT sendiri. IMBT ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam syariah Islam karena tertulis dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 233. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Surat ini menjelaskan bagaimana kewajiban membayar imbalan atau jasa atas manfaat yang diterima yang menjadi dasar transaksi dari sewa menyewa. Selain itu, IMBT juga diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 27 tahun 2002 yang menjadi pedoman bagi perbankan syariah di Indonesia. Sekarang mari kita bahas pengimplementasian IMBT dalam perbankan syariah, yaitu pembiayaan kendaraan untuk usaha kecil dan menengah. Misalnya, seorang pengusaha kecil bernama Pak Ahmad ingin menyewa kendaraan box untuk distribusi barang dagangannya. Namun, ia memiliki rencana untuk memiliki kendaraan tersebut di masa depan. Bagaimana langkah-langkah Pak Ahmad dalam akad IMBT ini? Yang pertama, melakukan pengajuan pembiayaan. Pak Ahmad mengajukan pembiayaan ke bank syariah untuk menyewa kendaraan box. Nah, ia memiliki kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan menyampaikan rincian spesifikasi kendaraan tersebut kepada bank. Lalu yang kedua, bank akan membeli kendaraan tersebut. Setelah bank setuju atas permintaannya Pak Ahmad, bank syariah membeli kendaraan tersebut dari dealer. Dalam transaksi ini, kendaraan menjadi milik bank, bukan menjadi miliknya Pak Ahmad. Nah, selanjutnya ada penyusunan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Bank dan Pak Ahmad akan menyepakati akad ijarah ini untuk menyewa kendaraan. Dalam akad ini dijelaskan masa sewanya, misalnya 5 tahun, lalu biaya sewa bulanan yang harus dibayar Pak Ahmad, juga bagaimana syarat-syarat pengalihan kepemilikan di akhir masa sewa nanti. Nah, selanjutnya pemanfaatan kendaraannya. Selama masa sewa, Pak Ahmad menggunakan kendaraan box ini untuk operasional distribusi barang dagangannya. Ia membayar biaya sewa bulanan kepada bank secara teratur dan berkala. Kendaraan box yang disewa oleh Pak Ahmad selama masa sewa berlaku, biaya pemeliharaan kendaraan tersebut itu menjadi tanggung jawabnya bank, kecuali untuk kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian penggunaan oleh Pak Ahmad itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme pengalihan kepemilikannya?
Setelah masa sewa berakhir, setelah 5 tahun, Pak Ahmad memiliki opsi untuk membeli kendaraan tersebut dengan harga yang sudah disepakati sejak awal atau menerima kendaraan sebagai hibah dari bank jika seluruh kewajiban sewanya telah terpenuhi. Selama akad IMBT kendaraan box Pak Ahmad dan bank tersebut terdapat keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi Pak Ahmad sendiri, ia mendapatkan akses ke kendaraan yang dia butuhkan untuk usahanya tanpa harus membeli secara langsung di awal, sehingga Pak Ahmad tidak terbebani secara keuangan. Lalu bagi bank, akad ini memberikan pendapatan melalui biaya sewa sekaligus peluang untuk mendukung usaha kecil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, contoh dari pengimplementasian ini tuh nunjukin bagaimana IMBT ini dapat diterapkan sebagai kebutuhan. Tidak hanya seperti KPR rumah, tetapi juga untuk aset produktif seperti kendaraan. Skema ini fleksibel dan memberikan manfaat jangka panjang baik untuk nasabah maupun untuk bank. Nah, jadi IMBT adalah solusi yang inovatif dalam perbankan syariah. Akad ini memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk memiliki barang atau aset produktif secara bertahap yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Namun, penting untuk terus memastikan bahwa pelaksanaannya juga harus sesuai dengan hukum syariah agar terhindar dari resiko dan konflik hukum. Demikian penjelasan saya mengenai IMBT atau Akad Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Semoga pemaparan ini memberikan pemahaman yang jelas dan menambah wawasan dari kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.